selamat datang kembali di podcast Koas Anak. Jadi pada episode kali ini, di sini saya sebagai MC Aulia Yuskumadani dan di sini saya akan ditemani oleh. Halo, saya Najlina Titas, Koas Anak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas tentang apa nih, Kak? Kita mau bahas mengenai ASI eksklusif nih Kak, episode kali ini. ASI eksklusif itu apa sih, Kak? Emangnya? Oke, jadi kita definisi ASI sendiri ya Kak. Kalau ASI itu kan air susu ibu. Nah, ASI itu merupakan makanan pertama, utama, dan juga yang terbaik untuk anak. Nah, untuk ASI eksklusif sendiri itu merupakan kondisi di mana seorang ibu yang memberikan ASI kepada anaknya dari usia 0 sampai 2 tahun atau 6 bulan pertama masa kehidupan anaknya tanpa diberikannya makanan dan juga minuman pendamping lainnya. Nah, ASI eksklusif ini juga bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Jadi pendamping juga dari makanan dia seperti itu. Lalu perlu digarisbawahi juga nih Kak, kalau misalnya ada kondisi tertentu kayak misal anaknya itu sakit yang memerlukan minum obat kayak minum sirup atau mungkin minum vitamin di usia dia 0 sampai juga 6 bulan itu tetap dikatakan ASI eksklusif kecuali kalau dia diberikan sufor. Nah, itu baru tidak dikatakan ASI eksklusif karena kan pengganti ya kayak sufor itu seperti itu. Tadi kan ASI itu harus sampai 2 tahun supaya bisa dikatakan ASI eksklusif itu ya, Kak? Iya, bisa dilanjutkan sampai 2 tahun. Nah, emangnya seberapa penting sih ASI itu buat anak-anak sampai segitunya harus selama itu? Penting banget Kak ASI eksklusif itu, terutama ASI ya, karena ASI itu sendiri punya manfaat tuh banyak banget. Manfaatnya tuh nggak cuma buat anaknya aja, tapi buat ibunya yang memberikan ASI bahkan ke keluarganya juga gitu. Nah, kita mau bahas tentang manfaatnya dulu ya Kak ya. Yang pertama itu untuk anaknya, untuk bayi. Nah, yang pertama itu kandungan dari nutrisi ASI itu sudah sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu. Jadi ASI itu nggak cuma isinya air aja, tapi dia tuh berisi lemak, protein, karbohidrat, mineral, vitamin, bahkan ada kandungan antibodi di dalam ASI itu sendiri. Nah, karena kebutuhan anak itu kan setiap usianya berbeda-beda, nah ASI itu sudah mencukupi sih kebutuhan anak itu sendiri selama masa usia 0 sampai juga 6 bulan itu. Lalu juga ASI kan sudah saya jelaskan tadi kalau dia tuh ada kandungan antibodi, di mana antibodi itu kan membantu tubuh kita untuk mencegah terjangkitnya penyakit ya, baik infeksi atau lain sebagainya. Itu juga bisa dijadikan anak yang mengonsumsi ASI, terutama anak yang mendapatkan ASI eksklusif akan terhindar dari risiko penyakit dan juga infeksi. Lalu juga ASI ini juga bisa menurunkan resiko alergi terhadap anak. Kalau misal kan banyak kasus kalau misal anak yang mengonsumsi susu sapi itu kan alergi, banyak yang alergi laktosa ya Kak. Nah, tapi kalau ASI itu tidak akan menimbulkan alergi gitu. Nah, yang paling penting juga nih Kak, yang perlu teman-teman dan juga ibu-ibu di rumah perlu tahu kalau ASI ini tuh membantu meningkatkan perkembangan psikomotor untuk anak. Karena di usia 6 bulan pertama kehidupan tuh masa-masa dimana otak anak itu sedang terbentuk dengan baik. Nah, dengan nutrisi yang baik tentunya itu akan membantu nanti perkembangannya jadi lebih baik juga. Nah, itu untuk anaknya nih Kak. Lalu untuk ibunya, nah nih untuk ibunya yang pertama itu menyusui itu juga bisa menjadi mengurangi resiko dari terjadinya kanker dan juga kanker payudara. Nah, kalau kita tahu sendiri kan sekarang kasus kanker tuh banyak banget ya Kak, terutama payudara nih juga lagi tinggi banget dan itu banyak banget terjadi pada wanita-wanita. Nah, dengan kita menyusui itu dapat menurunkan resiko terjadinya kanker payudara. Kenapa? Karena pada saat kita menyusui itu kan ada terjadi perubahan hormon di dalam tubuh nih. Nah, salah satunya itu adalah menurunnya produksi hormon estrogen, dimana kalau kita tahu kalau salah satu penyebab dari kanker payudara itu kan paparan hormon estrogen yang lama ya Kak. Jadi selama masa wanita itu menyusui, hormon estrogennya berkurang, itu dapat menurunkan resiko terjadinya kanker payudara. Selain itu juga pastinya kalau kita menyusui, kita kan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita. Salah satunya yaitu makan dan juga pola hidup ya Kak. Dari cara makan kita yang sehat, yang baik, pola hidup kita juga yang sehat, olahraga, itu juga dapat menurunkan terjadinya kanker gitu. Kalau gaya hidupnya sembarangan kan pasti bisa menimbulkan kanker. Selain itu juga menyusui itu bisa dijadikan sebagai KB sementara gitu. Untuk ibu-ibu nih yang ingin menunda momongan terlebih dahulu bisa melakukan ASI gitu. Karena yang sudah saya sempat singgung tadi, kalau
menyusui itu kan akan terjadi perubahan hormon di dalam tubuh. Nah, salah satunya itu akan menurunkan hormon tadi estrogen, FSH dan juga LH. Di mana ketiga hormon ini kan fungsinya untuk mematangkan dan juga untuk melepaskan ovarium itu sendiri. Nah, apabila ketiga hormon itu tidak ada, sehingga kan telurnya itu tidak matang, jadi tidak akan terjadi pembuahan. Lalu yang paling penting juga dari manfaat yang bisa ibu rasakan adalah ketika kita menyusui itu si ibu akan merasakan dibutuhkan oleh si anak, karena kan anak usia 0 sampai 6 bulan itu kan dia hanya minum ASI aja. Pasti kan dia kalau lapar, kalau nangis kan mesti dicari-cari mamahnya nih. Nah, jadi mamahnya akan merasa dibutuhkan oleh si anak. Jadi ikatan batin antara mamah dan juga anaknya akan semakin erat dan semakin baik seperti itu. Lalu untuk yang keluarganya nih, ini yang mungkin banyak orang nggak notice juga nih Kak. Kalau menyusui itu bisa menghemat. Maksudnya menghemat Nah, gimana? kan kalau misal kita menyusui ini, kita kan nggak perlu beli kan Kak Kebutuhan makanan minumannya untuk beli kita. susu formula itu Kalau sendiri kan susu harganya mahal banget kan Kak, apalagi banyak banget klaim-klaim susu formula yang kandungannya tuh bagus-bagus, itu kan harganya nggak murah, bisa aja sampai ratusan ribu. Sedangkan anak itu kan dia kan hanya minum aja, sebulan tuh bisa aja ngabisin berapa botol kaleng susu Kak, itu udah habis berapa juta gitu Kak. Kan lebih baik uangnya tuh digunakan untuk kebutuhan yang lain, terutama juga bisa digunakan untuk ibunya nih, untuk memenuhi nutrisi yang baik buat ibunya. Jadi kan hasil asinya akan lebih baik seperti itu. Dan nggak cuma menghemat aja, tapi juga efisien Kak. Kenapa? Karena kalau kita menyusui kan kita nggak perlu repot-repot bikin susu nih, kita tinggal kita betul. Kayak gitu deh Kak, manfaatnya banyak banget ASI ini bukan hanya buat anak tapi buat ibunya juga. Nah, terus kan aku juga kadang pengalaman nih, aku sebagai tante yang punya keponakan, terus tuh aku kadang pernah punya cerita dari tanteku kalau misalnya menyusui itu tuh kadang suka bikin lecet di bagian payudarnya. Nah, itu apakah ada cara atau teknik gimana caranya supaya menyusuinya itu agar tidak terjadi hal tidak ada yang lecet? Oke, yang penting menyusui itu harus benar caranya dulu, biar kejadian seperti puting yang lecet itu tidak akan terjadi. Karena kalau misal putingnya lecet kan pasti ibunya jadi males kan nyusui, karena kan sakit, jadi kayak udah susu aja formula gitu kan. Jadi yang paling penting adalah kita harus tahu cara menyusui yang benar. Yang pertama itu sebelum kita menyusui harus hygiene dulu, membersihkan. Jadi tangan kita, pasti kita habis pegang-pegang yang lain, kita harus mencuci tangan dulu. Lalu jangan lupa membersihkan bagian area payudaranya, itu juga harus diperhatikan juga Kak. Setelah itu juga memposisikan ibunya untuk menyusui. Jadi kalau posisinya nyaman kan menyusuinya akan enak, produksi ASINya juga lebih baik. Nah, selain dari posisi ibunya juga harus diperhatikan posisi adiknya nih, anaknya juga. Harus kayak gimana tuh? Jadi tuh posisinya kita harus duduk dengan nyaman, terus anaknya itu posisi dari kepala, badan dan juga kakinya tuh harus lurus sejajar dengan payudara ibu. Lalu posisi mulut adiknya itu harus di depan puting ibunya. Lalu pada saat menyusui harus memastikan bagian puting dan areola atau yang bagian berwarna gelap itu di payudara itu harus masuk semua ke dalam mulut adiknya. Jadi kalau misal nggak masuk semuanya, itu yang nyebabin lecet Kak. Jadi ada kan cuma bagian putingnya aja tuh, nah itu yang nyebabin lecet. Kalau semua bagian yang tadi saya sebutkan itu masuk semua, itu akan menurunkan resiko dari kelecetan itu sendiri. Setelah itu juga yang menyusui itu juga harus bergantian, payudara kanan dan juga kiri. Karena kita ada dua nih Kak, jadi kan gak bisa satu aja gitu. Nah, terus mau nanya lagi, kan suatu saat nanti aku pasti bakal jadi ibu, apalagi mungkin nanti aku suatu saat nanti juga bakalan jadi ibu yang bekerja atau wanita karir gitu. Nah, gimana caranya supaya aku yang sebagai wanita karir nanti bisa terus memberikan ASI eksklusif ke anak aku? Oke, itu yang paling penting adalah kita harus punya kesadaran dulu Kak. Jadi jangan dijadikan kalau kita bekerja itu jadi penghalang untuk memberikan ASI eksklusif. Karena sekarang tuh banyak banget cara-caranya untuk bisa tetap memberikan ASI gitu Kak. Jadi yang paling penting adalah sebelum kita hamil nih Kak, kita harus merencanakan dulu kan, pasti harus perencanaan jangka panjang kan. Jadi harus sebelum hamil harus merencanakan bagaimana teknik yang kita bisa lakukan untuk memberikan ASI itu sendiri gitu. Jadi pada saat adiknya udah lahir dan juga masa cuti kita udah selesai, jadi kita udah siap semuanya gitu. Nah, salah satunya itu bisa melakukan merah
susu dan juga di stok gitu Kak. Untuk merah susu kan sekarang banyak banget metodenya, bisa manual, bisa pakai alat yang portable tuh Kak, yang dicas, jadi kita bisa pakai aktivitas yang lainnya tetap bisa mapping seperti itu. Dan juga kita bisa menstok ASI itu untuk di rumah, jadi kalau misalnya adiknya ditinggal kita tetap bisa memberikan ASI dari stok yang kita punya itu. Nah, stok ASI-nya itu tuh apakah harus ditaruh di kulkas bawah atau kulkas di freezer atau malah di suhu ruang? Gini Kak, jadi untuk penyimpanan ASI itu perlu diperhatikan juga Kak, karena kalau ASI itu tidak benar cara penyimpanannya tentunya kan akan merusak itu ASI itu sendiri, yang kandungannya kan merusak. Jadi yang paling penting pada saat kita setelah kita memompa, kita harus simpan di tempat khusus gitu. Sekarang kan ada tuh plastik khusus untuk penyimpanan ASI. Yang sebagian ada sealnya, yang ada sealnya, atau bisa disimpan di botol kaca juga. Dan jangan lupa setelah kita memompa itu kita harus belikan label dari tanggal dan juga jam kita memompa itu. Gunanya adalah pada saat kita akan menggunakan dari tanggal yang lebih lama dulu gitu kan. Jadi biar yang baru tuh dipakainya nanti gitu. Lalu bisa disimpan, kalau misal ASI itu disimpan di udara yang luar atau suhu ruangan itu bisa bertahan 2 jam. Kalau misal dia disimpan di chiller atau yang di bagian bawah tuh yang lemari es itu bisa bertahan 24 jam. Tapi kalau semisal disimpan di freezer, di lemari es yang paling atas itu bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan. Jadi bisa jadikan stok nih Kak, gitu. Berarti setelah dari freezer itu kalau misalnya kita mau menyusui, diangetin dulu atau diemin aja di suhu ruangan dulu, baru dihangatkan, baru nanti diberikan kepada adiknya seperti itu. Jadi udah nggak ada alasan nih Kak untuk kita nggak melakukan ASI eksklusif. Ini banyak cara yang bisa dilakukan. Ya mungkin itu aja sih Kak pertanyaan dari aku. Okay. Ya mungkin teman-teman yang penonton juga penasaran kenapa sih penting banget ASI eksklusif itu diberikan untuk anak-anak, apalagi untuk usia 0 sampai 2 tahun tadi itu ya. Iya, 0 sampai 6 bulan yang penting Kak, karena kan dia belum dapat makanan nih. Ya udah mungkin itu aja sih Kak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak atas ilmunya. Aku juga jadi menambah pengetahuan aku sebagai wanita juga suatu saat nanti jadi wanita karir, memberikan ASI eksklusif untuk anak aku juga suatu saat nanti. Yaudah. Dari Kakak sendiri ada kesan-pesan yang mau Kakak berikan? Jadi pesannya tadi kan udah dijelasin tentang manfaat segitu banyaknya ASI itu sendiri. Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman dan juga ibu-ibu dan calon ibu-ibu tentunya, bahwa penting banget pemberian ASI untuk anak terutama di usia 0 sampai juga 6 bulan, karena apalagi ASI pertama tuh Kak, yang pernah dengar kolostrum yang masih warna kuning itu ya? Masih kuning itu tuh bener-bener manfaatnya luar biasa banget untuk anak gitu. Dan juga sudah tidak ada alasan lagi nih Kak, kecuali kalau misalnya ada masalah kesehatan atau medis lainnya, mungkin hal ini tidak akan terjadi gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi untuk kita tidak bisa memberikan ASI, jadi tetap harus dilakukan gitu. Walaupun kita bekerja, kita punya kesibukan lain, kita tetap harus bisa untuk memberikan ASI eksklusif itu, karena manfaatnya itu luar biasa banget. Ya, makasih banyak ya Kak atas ilmunya, pengetahuannya. Ya mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita untuk sesi ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Bye bye.